Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Di awal trailernya, kita melihat Peter Parker dan juga MJ, yang sedang rebahan di atas gedung. Lalu terlihat MJ yang sedang membaca koran berita tentang kasus Spider-Man yang sudah terbongkar identitas aslinya sebagai Peter Parker, dikarenakan video bohong dari Mysterio di ending film Far From Home. MJ kemudian bertanya kepada Peter, ini berita yang bagus, beberapa orang berpendapat kalau kekuatan Parker, adalah kemampuan dari laba-laba jantan yang bisa menghipnotis laba-laba wanita. Lalu Peter menjawab kalau dia tidak peduli dengan berita itu, dan lebih memilih kabur dan bersembunyi daripada membersihkan namanya, yang sekarang sudah jelek karena perbuatan dari Quentin Beck alias Mysterio. Ini bisa menjelaskan, bahwa keadaan kota New York setelah berita hoaks dari Mysterio ini tersebar, di mana mungkin semua warga New York mulai menyalahkan Spider-Man dan lebih percaya sama berita hoaks yang dibuat oleh Mysterio dan juga Jonah Jameson. Tapi tidak menutup kemungkinan, ada beberapa dari warga New York yang membela Spider-Man dan juga percaya, kalau Spider-Man bukanlah pembunuh Mysterio, dan video yang dibuat oleh Mysterio itu adalah bohong. Karena bagaimanapun, Spider-Man adalah superhero yang juga ikut membantu bersama para Avengers berperang melawan Thanos di film Avengers Endgame. Jadi kondisi New York di sini bakal memiliki kedua kubu, yaitu antara warga New York yang membela Mysterio dan juga warga New York yang membela Spider-Man. Kita ke scene selanjutnya, yang merupakan kelanjutan dari ending film Far From Home, di mana setelah berita tentang identitas Spider-Man ditayangkan, kemudian Peter dan MJ langsung panik dan kabur. Karena seluruh Videotron di New York menayangkan berita ini, dan Jonah Jameson mengatakan kalau Spider-Man itu adalah Peter Parker dan menjadi musuh publik nomor satu di New York. Dan lalu kita melihat Peter dan MJ berhenti di atas jembatan besi dan disergap oleh beberapa helikopter polisi. Scene berpindah terlihat Peter Parker yang ditahan dan sedang diinterogasi oleh orang-orang yang berseragam, Department of Damage Control. Dan nama departemen ini pernah dimunculkan di film Spider-Man Homecoming, sebagai departemen yang ditugaskan untuk membereskan sisa-sisa pertempuran Avengers melawan pasukan Chitauri di tahun 2012. Apa alasannya departemen ini menginterogasi Peter Parker? Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan kasus tuduhan pembunuhan Mysterio, melainkan tentang kekacauan di kota London karena Spider-Man bertarung melawan drone-drone milik Mysterio, dan untuk itu, kasus ini berada di bawah wewenang Damage Control. Pada saat diinterogasi, Peter membela diri kalau dia bukanlah yang membunuh Mysterio, tapi drone-lah yang membunuh Mysterio, dan salah satu detektif yang menginterogasi Peter ini bilang, kalau drone-nya itu masih dikendalikan oleh Peter. Kemudian setelah Peter diinterogasi, kita melihat Peter yang membaca dokumen yang ditupuk-tupuk di depan meja, dan terlihat ada orang lain yang memakai baju putih yang menambahkan dokumen lainnya di meja ini. Di mana banyak yang berteori, kalau orang yang memakai baju putih ini adalah karakter Matt Murdock, maksud saya, Matt Murdock alias Daredevil, yang dirumorkan bakal jadi pengacara Peter, untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah. Sepertinya ini harus kita bantah dulu, karena mungkin saja orang yang memakai baju putih itu bukanlah Matt Murdock, melainkan hanyalah seorang detektif biasa. Adegan berikutnya, kita melihat Peter yang sedang video call dengan MJ. Di mana MJ bilang ke Peter, apakah kau merasa lega dengan semua ini, dan di mana semua orang sudah tahu, dan kau tidak perlu bersembunyi atau berbohong lagi ke orang-orang. Lalu Peter menjawab pertanyaan MJ, catatannya, aku tidak pernah ingin berbohong padamu, tapi bagaimana caranya memberitahu orang kalau kamu ini adalah Spider-Man, dan sekarang semua orang sudah tahu, tapi ini bukan tentang aku, dan ini menyakitkan semua orang. Scene selanjutnya,
terlihat Peter dan MJ bersama dengan teman lainnya yaitu, Ned Leeds datang ke kantor polisi, di mana di depan kantor polisi ini, ada banyak orang-orang yang protes dan membawa spanduk yang kontra dengan Peter Parker dan mulai membencinya. Peter dan MJ saling berpegangan tangan dengan erat, supaya berusaha kuat buat menghadapi cacian-cacian semua orang, di depan kantor polisi. Lalu terlihat di belakangnya MJ, ada karakter Flash Thompson yang juga ikut ke kantor polisi bersama dengan Peter dan juga teman-temannya, di mana sekarang Flash Thompson di sini memiliki model rambut berwarna pirang, yang sama seperti di versi komiknya. Lanjut ke scene di mana Peter Parker jadi bahan bulan-bulanan di sekolah, dan semua teman-teman sekolahnya ngerekamin dia pakai handphone, yang membuatnya dia menjadi malu dan risih. Dan di scene lain, terlihat Peter dan Aunt May, yang merasa terkejut saat rumah mereka didatangi oleh polisi. Di mana kejadian ini, Peter sepertinya akan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi atas kasus pembunuhan Mysterio, yang kemudian berlanjut ke teman baiknya yaitu Ned Leeds, dan juga bibinya Aunt May, yang di sini juga harus ikutan diinterogasi sama polisi, tentang kasus yang menimpa Peter Parker tersebut. Lalu adegan berikutnya, terdengar suara dari Peter yang mengatakan, kalau dia ingin memperbaiki semua kejadian ini, dan Peter dapat inspirasi dari dekorasi Halloween yang dia lihat di kantin sekolahnya. Dekorasi yang memperlihatkan penyihir dengan topi kerucutnya ini, membuat Peter berpikir kalau dia bisa memberi bantuan kepada penyihir yang dia kenal. Dan siapa lagi kalau bukan, dukun, salah maksud saya, Dr. Strange. Logo Sony dan Marvel Studios muncul. Lalu berganti menjadi scene Peter Parker mengunjungi gedung Sanctum Sanctorum, dan menemui Dr. Strange, dalam keadaan tempat tinggalnya diselimuti oleh salju tebal. Lalu Dr. Strange bertanya kepada Peter, ada gerangan apa kau meminta bantuanku? Lalu Peter menjawab, maaf saya sudah mengganggumu, Pak. Kemudian Dr. Strange menjawab, tolonglah, kita ini sudah menyelamatkan alam semesta bersama, dan kurasa kau jangan memanggilku, Pak. Lalu Peter memanggil Dr. Strange dengan sebutan, Stephen. Lalu Dr. Strange menjawab, itu terasa aneh, tapi aku izinkan. Lalu scene berikutnya, terlihat Peter yang sedang panik dan berlari-lari di sebuah kantin. Jika kalian lihat, di sini Peter memakai kostum Spider-Man berwarna hitam dengan ornamen emas, yang sudah pernah kita lihat di bocoran mainan action figurnya, dan kostum ini juga bakal mempunyai kekuatan, Magic Circle, layaknya kekuatan yang dimiliki oleh Dr. Strange. Scene berlanjut, terlihat si Peter yang dikerumuni banyak orang di depan pintu masuk stasiun kereta bawah tanah, beberapa ada yang merekam dan beberapa lagi ada yang kelihatan protes. Lalu berpindah lagi ke adegan Sanctum Sanctorum, di mana Peter Parker menjelaskan kepada Dr. Strange, bahwa identitasnya dia sebagai Spider-Man, telah terbongkar oleh perbuatan Mysterio dan kehidupannya menjadi kacau, dan Peter ingin meminta bantuan kepada Dr. Strange, untuk memperbaiki keadaan seperti semula, supaya semua orang bisa lupa siapa itu Spider-Man. Lalu kemudian karakter Wong muncul di film ini, dan bilang ke Dr. Strange, kau jangan gunakan mantra itu. Lalu Dr. Strange menjawab, baiklah, aku tidak akan menggunakannya. Kemudian Wong pergi dan Dr. Strange mengedipkan mata ke arah Peter. Wong pergi ke suatu tempat, dan ini ada hubungannya dengan film, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, di mana Wong akan ikut serta dalam turnamen Ten Rings, dan bertarung melawan Abomination. Adegan selanjutnya, Dr. Strange dan Peter lalu pergi ke ruang bawah tanah Sanctum Sanctorum, dan Dr. Strange membuat ritual untuk menghilangkan ingatan orang-orang tentang identitas Peter Parker menjadi Spider-Man. Lalu Peter merasa kaget mendengar perkataan dari Dr. Strange tersebut. Peter menjawab, tunggu, semua orang, apakah beberapa orang masih boleh mengetahuinya? Lalu Dr. Strange bilang, bukan begitu cara mantranya bekerja. Peter terus mengatakan, MJ pasti bakal melupakan semua hal yang kita lalui. Lalu Dr. Strange bilang lagi, jangan merusak mantranya. Peter terus bilang lagi, ya Tuhan, Ned adalah sahabat terbaikku dan Bibi May juga harus tahu. Dan terus Dr. Strange merasa kesulitan menahan kekuatan magicnya, dan menyuruh Peter untuk berhenti bicara. Kemudian ritual ini, membentuk seperti satu lingkaran besar, yang mengelilingi mereka berdua, yang akhirnya lingkaran ini seperti membuka sekitar ruangan ke satu dimensi,
terlihat seperti ada kekuatan cahaya warna-warni dan juga ada lorong waktu menuju multiverse, dan Dr. Strange terus berusaha mengecilkan mantra circle tersebut, dan lalu Peter bertanya, apa yang barusan terjadi? Scene berikutnya terlihat Spider-Man berada di dunia Mirror Dimension, bersama dengan Dr. Strange untuk berpetualang dan mengajarinya ilmu sihir, dan kita melihat juga Dr. Strange yang membawa kereta ke sebuah tebing. Terdengar suara Dr. Strange yang mengatakan kepada Peter, kita sudah merusak kestabilitasan ruang dan waktu, dan multiverse adalah konsep yang aku ketahui adalah level yang sangat menakutkan. Masalahnya adalah kau mencoba menjalani dua kehidupan yang berbeda, dan semakin lama kau melakukannya, semakin menjadi sangatlah berbahaya. Lalu terlihat sambaran petir misterius berwarna kuning, yang merupakan kekuatan dari karakter villain Electro, yang dikonfirmasi akan kembali diperankan oleh aktor Jamie Foxx. Walaupun sebenarnya tampilannya terlihat berbeda dari film The Amazing Spider-Man 2, di mana dia memiliki kekuatan listriknya berwarna biru. Lalu kita melihat juga mobil yang bertuliskan, The Daily Bugle, yang merupakan nama kantor berita milik Jonah Jameson. Kemudian setelahnya, ada semacam pasir besar yang terangkat dari tanah dan melindungi Spider-Man dari serangan petir Electro, yang kuat diduga itu adalah karakter Sandman, yang rumornya bakal kembali diperankan oleh aktor Thomas Hayden Church, dan pernah muncul di film Spider-Man 3 versi Tobey Maguire. Lalu scene berpindah, terlihat Peter yang terkena kekuatan astral projection milik Dr. Strange, dan Peter memegang sebuah kotak artefak. Berlanjut ke scene di mana Peter Parker berada di jalan tol, dan kembali memakai kostum Iron Spider-nya, yang sebelumnya pernah dipakai di film Infinity War, Endgame, dan Far From Home. Berikutnya, terlihat karakter Happy Hogan yang berada di sebuah tempat yang terbakar, dan dikepung oleh pasukan tim SWAT. Kemudian scene selanjutnya, sekilas kita melihat ada sosok misterius yang sedang menyerang Peter dari belakang dan tampilannya kurang terlalu jelas, dan dilihat dari posturnya, ini mirip dengan karakter Lizard, yang sebelumnya pernah muncul di film The Amazing Spider-Man pertama, dan rumornya lagi, karakter Lizard bakal kembali diperankan oleh aktor Chris Evans, di film No Way Home. Adegan berikutnya membuat para fans terkejut, tiba-tiba ada sebuah bola emas yang bergelinding di jalanan, yang mirip seperti granat milik karakter Green Goblin, di film Spider-Man versi Tobey Maguire, dan terdengar suara tertawa khas milik Green Goblin, dan ini sudah dikonfirmasi bahwa karakter Green Goblin akan kembali diperankan oleh aktor Willem Dafoe, di film No Way Home. Kita juga melihat Peter yang memakai baju jas dan sedang berbicara dengan seorang ibu-ibu di dalam mobil limosin. Ini mungkin saja merupakan adegan di mana Peter Parker siap-siap untuk datang ke tempat persidangan kasusnya dia, dan si karakter ibu-ibu yang diperankan oleh aktris Paula Newsome ini, adalah orang yang jadi pengacaranya Peter Parker yang sebenarnya, dan bukan Matt Murdock. Dan di akhir trailernya, para fans dibuat terkejut lagi, dengan kehadiran karakter, Dr. Octopus, yang kembali diperankan oleh aktor Alfred Molina, yang sebelumnya pernah muncul di film Spider-Man 2, versi Tobey Maguire, dan Dr. Octopus di scene ini memanggil Spider-Man dengan sebutan, Hello Peter. Kemudian Peter Parker bersiap-siap untuk bertarung melawan Dr. Octopus dengan kostum Iron Spider-nya, dan trailernya pun, berakhir dengan munculnya logo title dari film Spider-Man, No Way Home. Film ini dijadwalkan akan tayang pada tanggal 16 Desember tahun 2021 mendatang. Dan yang pasti, film ketiga dari Spider-Man MCU ini, akan terlihat lebih seru dari film-film Spider-Man sebelumnya. Dan juga hadirnya para musuh-musuh lama Spider-Man di film ini, yang nantinya akan terbentuk kelompok supervillain dari Spider-Man, yaitu, The Sinister Six, terdiri dari karakter Green Goblin, Dr. Octopus, Electro, Sandman, Lizard, dan mungkin saja satu orang lagi yaitu karakter, Scorpions, yang dulunya sempat muncul di film Homecoming, dan rumornya bakal muncul kembali di film No Way Home. Jadi itulah video breakdown kita tadi, tentang trailer perdana film Spider-Man No Way Home. Dan bagaimana menurut kalian, apakah The Sinister Six bakal benar-benar terbentuk di film ini, dan apakah dua pemeran Spider-Man sebelumnya yaitu, Tobey Maguire dan Andrew Garfield, bakal muncul di film No Way Home dan membantu Spider-Man Tom Holland untuk melawan kelompok Sinister Six di filmnya ini? Dan apakah juga Spider-Man versi Miles Morales bakal muncul juga di filmnya nanti? Dan silakan tuliskan pendapat kalian di bawah kolom komentar.